Perjalanan ke sini tuh nggak mudah karena banyak bebatuan. Kondisi sekolah Yanto rusak. Perjalanan saya ke sini sekitar 8 kilometer. Ke sini saya menggunakan motor bebek saya. Perjalanan ke sini tuh nggak mudah karena banyak bebatuan, terus tanah merah yang harus dilewati. Pernah waktu itu kejadian sempet motor tuh kempes. Jadi di tengah-tengah hutan itu ya udah diam aja sendiri gitu kan, celengak-celenguk di orang. Jadi kalau misalkan hujan, kendaraan saya itu disimpan di kampung sebelah. Jadi saya ke sekolah tuh berjalan kaki sambil ngejemput anak-anak juga kan, bisa bareng-bareng jalan bareng-bareng sama anak-anak. Biasanya Yanto kalau pergi ke sekolah, kondisi jalannya di sini becek, banyak batu, nanjak, turun, pokoknya rusak. Walaupun becek, walaupun nanjak, walaupun hujan, tapi Yanto tetap berangkat ke sekolah untuk belajar. Yanto karena mau pintar, mau mengejar cita-cita, mau belajar terus, kayak lebih pintar. Kondisi sekolah Yanto rusak dan terus berisik karena digabungin dan terus jadi gak fokus belajarnya. Maunya Yanto sekolahnya itu dirubuhin dan terus bagusin dan kasih buku yang lebih banyak dan mejanya cepat dibagusin dan kursi-kursinya supaya kita belajar tetap semangat. Ada juga sebagian tuh orang tua yang nekenin ke anaknya, udah kamu tuh nggak usah sekolah gitu kan, anak perempuan tuh nggak usah tinggi-tinggi, toh nanti bakalan balik lagi ke dapur-dapur juga. Yang kata-kata itu tuh yang membuat aku semangat gitu buat ngebuktiin ke orang tuanya bahwa perempuan juga bisa loh jadi orang sukses gitu kan, bisa juga berkarir gitu, bisa di dapur, bisa berkarya gitu kan. Dari awal cita-cita saya emang sudah pengen menjadi seorang guru, karena di sekitar lingkungan saya masih minim juga tentang pendidikan. Jadi saya pengen di lingkungan saya itu berpendidikan semua gitu. Karena berpendidikan itu kunci gitu kan, kunci kesuksesan seseorang itu harus berilmu gitu kan. Dan saya ingat salah satu ucapan guru saya, jadilah orang yang bermanfaat. Jadi saya pengen menjadi guru yang bermanfaat gitu untuk anak-anak. Meskipun ilmu saya nggak seberapa, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi kita mengenai roadmap pendidikan masyarakat daerah 3T. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu apa saja identifikasi permasalahan pendidikan di daerah 3T. Berdasarkan data dari model pendidikan daerah 3T berbasis kearifan lokal, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan 2013, terdapat beberapa permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh anak-anak di daerah 3T.
yaitu yang pertama, belum tersedianya layanan pendidikan di sebagian wilayah 3T. Di wilayah 3T memang sulit itu yang namanya layanan pendidikan. Keterbatasan sekolah yang ada di wilayah 3T membuat anak-anak menjadi putus sekolah. Misalnya, anak-anak yang sudah lulus SD itu banyak yang putus sekolah karena tidak adanya fasilitas sekolah yang ada di daerahnya. Dan jika pun ada, itu harus menempuh waktu dari tempat tinggalnya dan akan menimbulkan resiko yang sangat tinggi untuk mencapai sekolah tersebut. Yang kedua, minimnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. Di daerah 3T, tentu guru atau tenaga pendidik itu minim sekali. Bahkan dapat dibilang kalau di daerah 3T itu, guru yang berada di daerah 3T itu adalah guru-guru yang sangat hebat. Kenapa hebat? Karena mereka mampu untuk mengabdi di daerah 3T, meskipun di daerah 3T itu fasilitas ataupun akses itu sangat sulit. Dan untuk merekrut guru-guru ke daerah 3T memang sangat perlu diperhatikan lagi gitu. Nah, nanti saya akan bahas. Selanjutnya itu distribusi guru yang tidak seimbang. Nah, ini penyebaran gurunya tentu tidak seimbang karena perekrutan guru juga sulit di daerah 3T. Terus selanjutnya, tidak sesuainya antara kebutuhan dan penyediaan guru. Di daerah 3T, karena tenaga pendidiknya itu kurang, maka guru tersebut harus bisa meletakkan dirinya di semua mata pelajaran di sekolah tersebut. Misalnya, satu guru harus mampu memanfaatkan kreativitas dirinya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dirinya di daerah 3T. Mereka harus bisa memanfaatkan situasi seperti lingkungan ataupun budaya di daerah 3T untuk membantu proses pembelajaran karena tidak adanya fasilitas ataupun sarana prasarana yang memadai di daerah tersebut. Selanjutnya, jumlah dan kualitas sarana dan prasarana yang belum memadai. Nah, ini dia. Sarana dan prasarana yang ada di daerah 3T memang sangat memprihatinkan sekali. Jangankan di daerah 3T ya, di daerah-daerah perkotaan saja itu masih ada yang kekurangan sarana atau tidak sesuainya sarananya. Nah, apalagi di daerah 3T, itu sarananya sangat minim sekali. Hal tersebut membuat proses pembelajaran di daerah 3T tidak berjalan dengan baik. Nah, apa sih tujuan dari pengelolaan pendidikan di daerah 3T yang akan saya bahas? Yaitu tujuan yang pertama untuk lebih memahami daerah 3T dan mengetahui permasalahan dan potensi sumber daya di daerah 3T. Yang kedua, untuk memotivasi pemerintah dalam penanganan permasalahan dan pelayanan pendidikan di daerah 3T. Dan yang ketiga, menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas di daerah 3T. Daerah 3T di Indonesia memerlukan perhatian yang sangat khusus, terutama di sektor pendidikannya. Berikut ini ada beberapa contoh roadmap atau peta jalan pengembangan pendidikan di daerah 3T yang akan saya bahas. Yaitu yang pertama, penilaian kebutuhan dan potensi daerah. Yang kedua, pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia. Yang ketiga, monitoring. Dan yang keempat, pengembangan berkelanjutan. Penilaian kebutuhan dan potensi daerah. Itu bisa dilakukan yang pertama, survei dan penilaian. Dalam survei dan penilaian ini, kita melihat bagaimana kondisi pendidikan yang ada di daerah 3T. Dan juga melihat infrastrukturnya, melihat sumber daya manusianya, dan juga potensi daerah yang dimiliki di daerah 3T tersebut.
Dari survei yang telah kita lakukan ini, nanti bisa dilakukan pengembangan rencana strategisnya. Rencana seperti apa yang cocok untuk dilakukan di daerah 3T? Dari rencana yang kita rencanakan ini, nanti akan mencakup apa-apa saja yang telah kita survei dan kita nilai di daerah 3T tersebut. Pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia. Di sini kita bisa memulai dari pembangunan dan renovasi. Yang perlu dibangun dan direnovasi itu tentunya sekolahnya ya, yaitu ruang kelasnya. Karena kenapa? Ruang kelas ini merupakan tempat untuk proses pembelajaran berlangsung. Jikalau ruang kelasnya ini nyaman, bersih, berkualitas, itu nantinya siswa-siswa atau anak-anak di daerah 3T juga fokus untuk belajar untuk menimba ilmu di sekolah yang berada di daerah 3T. Nah, pembangunan ini juga bisa dilakukan di akses jalannya. Nah, ini juga perlu dilakukan karena untuk mencapai ke sekolah tersebut, untuk melalui jalan-jalan yang mungkin berbebatuan besar, jadi resikonya itu sangat tinggi. Bisa jadi juga menyeberangi sungai-sungai, anak-anak sungai kecil yang airnya bahkan deras ya, dan juga bahkan mencapai ke jalan-jalan yang hutan, di dalam hutan. Karena akses jalan ke daerah ke sekolah itu memang tidak tersedia, makanya anak-anak maupun gurunya itu melalui jalan-jalan yang sekiranya bisa dilalui. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan dan pelatihan guru. Nah, ini perlu dilakukan. Ini pelatihan guru ini bermaksud untuk melatih mental guru tersebut. Kenapa demikian? Karena guru-guru yang ada di daerah 3T itu harus siap mental menghadapi anak-anak yang benar-benar tidak tahu masalah pendidikan ini. Jadi guru-guru ini harus bisa menambah potensi dirinya untuk bagaimana sih nanti mengaplikasikan ilmu-ilmunya ke daerah 3T. Dan guru-guru ini juga harus memanfaatkan budaya-budaya yang ada di daerah tersebut untuk melancarkan proses pembelajaran di daerah 3T. Dan selanjutnya yaitu rekrutmen guru. Nah, ini dalam perekrutmen guru ini perlu dilakukan pemilihan guru yang benar-benar berkualitas, yang benar-benar bisa mengabdikan dirinya sepenuhnya di sekolah daerah yang berada di daerah 3T. Karena nantinya guru inilah yang akan merubah nasib dari anak-anak yang ada di daerah tersebut. Jadi guru-guru yang direkrut untuk mengabdi di daerah 3T harus benar-benar guru yang siap akan tantangan yang ada di daerah 3T. Selanjutnya yaitu monitoring. Monitoring, evaluasi, dan penyesuaian itu perlu dilakukan setiap tahun. Kenapa? Karena setelah melakukan semua roadmap yang dijalankan itu harus dimonitoring terlebih dahulu, dievaluasi terlebih dahulu sejauh mana pengembangan atau perkembangan pendidikan yang ada di daerah 3T, apakah sudah baik atau masih di situ-situ saja. Nah, dari monitoring ini dapat diketahui apa saja yang perlu ditingkatkan lagi, apa saja yang perlu direnovasi, apa saja yang perlu dilakukan pembangunan dan lain sebagainya di daerah 3T. Selanjutnya itu feedback dari komunitas. Nah, itu kayak dukungan dari komunitas masyarakat yang ada di daerah tersebut. Nah, jenis monitoring dan evaluasi yang perlu dilakukan. Nah, ini dia gambarannya. Yang pertama, monitoring dan evaluasi anggaran. Seberapa banyak anggaran yang diperlukan untuk pembangunan pendidikan di daerah 3T. Dan yang kedua, monitoring dan evaluasi teknis, yaitu
pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian antara perencanaan teknis dan pelaksanaan program. Terus yang selanjutnya monitoring dan evaluasi administrasi, yaitu melihat sejauh mana proses administrasi yang ada di daerah di sekolah 3T. Dan juga yang terakhir evaluasi dampak. Maksudnya itu evaluasi terhadap manfaat yang dihasilkan dari program-program atau umpan balik yang telah dilakukan di pendidikan daerah 3T. Yang selanjutnya yaitu pembangunan berkelanjutan atau skalabilitas. Ini ada dua, yang pertama ekspansi program dan kolaborasi serta kemitraan. Jadi dalam ekspansi program ini itu mengidentifikasi dan mengimplementasikan untuk diperluas ke daerah 3T lainnya. Terus yang kolaborasi ini meningkatkan kolaborasi dengan LSM, mitra internasional, dan berbagai sumber daya lainnya. Nah, dalam program ini tuh peran masyarakat tentunya sangat diperlukan ya. Yang pertama itu mengawasi perkembangan pribadi dan proses belajar anak di rumah. Ini khususnya untuk orang tua, itu harus mengawasi perkembangan belajarnya di rumah. Jadi belajarnya itu tidak hanya di sekolah saja, tetapi juga harus dilakukan pemantauan oleh orang tua di rumah. Dan selanjutnya, menyediakan fasilitas dan perlengkapan belajar yang dibutuhkan anak dan yang dibutuhkan sekolah. Nah, mungkin di daerah 3T ini masyarakat itu mau bahu-membahu ya untuk mendirikan sekolah, mungkin untuk menyediakan fasilitas sekolah. Nah, masyarakat ini sangat diperlukan kerjasamanya. Terus selanjutnya memberikan umpan balik kepada sekolah tentang pendidikan, memenuhi undangan sekolah bila diperlukan, bersedia menjadi tenaga pelatih atau narasumber bila diperlukan, ikut memperlancar komunikasi pendidikan, dan mengajukan usul-usul untuk perbaikan pendidikan. Nah, kesimpulannya, untuk mewujudkan semua roadmap yang telah dijelaskan tadi, pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, masyarakat, komunitas, itu apapun itu harus bahu-membahu ya, harus saling bantu-membantu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan akses untuk para siswa yang berada di wilayah 3T. Jadi untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas di daerah 3T itu tidak hanya sepenuhnya tanggung jawab sekolah, tetapi juga tanggung jawab pemerintah setempat dan juga masyarakat setempat. Nah, mungkin ini yang dapat saya jelaskan mengenai contoh roadmap atau peta jalan terhadap pendidikan di daerah 3T. Terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu yang sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.